Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita ketemu lagi di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar kan? Senangnya. Iya, kita udah masuk tanggal berapa nih ya? Pastinya udah menjelang Lebaran nih kalau teman-teman nonton episode kali ini. Ya, insya Allah puasa kita tinggal beberapa hari lagi ini menuju Lebaran. Insya Allah makin lancar ibadahnya, terawihnya makin lancar, puasanya makin enak menjalaninya sampai nanti kita Lebaran nanti. Insya Allah. Oke, teman-teman. Iya, lupa lagi deh. Kenalin yang belum kenal, saya Nurina Miriam ya. Yang udah kenal, kita kenalan lagi aja ya. Nurina Miriam di Nurina Tok Tok. Kali ini, untuk episode kali ini saya mau bahas tentang CLBK gimana? Nah, buat teman-teman nih yang pernah dulunya menjalani sebuah hubungan yang sudah lama mungkin, yang sudah membekas di hati mungkin dan lain-lain. Tapi satu dan lain hal, teman-teman terpaksa putus di tengah jalan. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, setelah dirasa-rasa di dalam hati, kok ya kayaknya nggak ada ya orang yang seperti dia lagi ya, yang pernah aku temui di dunia ini ya. Kenapa sih gitu kan? Orang yang baik, cakep ya, perhatian dan segala macam, kok kayaknya nggak ada yang srek selain dia gitu, selain si sang mantan kekasih ini gitu. Tapi kan kalau mau balikan kadang-kadang kita suka gengsi ya. Aduh, kan kita udah putus, terus kenapa kita mau balikan lagi gitu kan? Kita tuh agak-agak, aduh gimana ya? Aduh, gimana sih nantinya? Gimana caranya untuk ngajak balikan lagi? Kan saya agak-agak gengsi gitu. Ya kan? Nih, makanya sini. Dengerin, tonton video ini sampai selesai. Uh, 2 minggu berarti ya video ini karena part satunya, yang ini minggu depan part 2-nya. Ya, jangan dilewatkan satupun episode ini. Ya, nih sebenarnya sih kalau untuk ngajak mantan balikan lagi itu gampang. Kalau nggak ada gengsi. Iyalah pastilah ya. Yang penting adalah kamu harus menunjukkan bahwa dirimu serius ya, serius untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang sesuai dengan apa maunya si mantan pada saat kamu sama dia putus dulu. Ya kan? Ya pasti kan kalau putus itu ada sesuatu yang mengganjal, yang dia nggak setuju kita begini atau kita tidak setuju dia begitu. Gitu. Jadi kamu harus serius dulu nunjukin bahwa oke, saya insya Allah akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang insya Allah kamu juga senang, yang insya Allah kamu juga sukai. Ya. Agak rempong ya. Gini loh. Jadi kalau misalnya rasa cinta itu datang, itu nggak usah dilawan ya, dilemesin aja, lemesin badannya, nggak usah tegang-tegang, dilemesin aja gitu kan, karena nggak ada salahnya kok memikirkan cara balikan lagi sama mantan ya. Nih, nggak usah gengsi gitu. Nah terus gini, sebelum aku kasih tips dulu ya, aku kasih tips beberapa cara supaya kamu bener-bener yakin, bener-bener mantap untuk balikan lagi sama dia. Ya, nih, yang pertama yang harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri adalah kemarin kamu putusnya karena apa? Ya, nah, itu menjadi poin penting yang perlu di cross check ke diri sendiri ya sebelum balikan ke mantan, sebelum ngajak mantan balikan lagi. Ya, tanyakan diri sendiri kemarin tuh putusnya karena apa? Gitu. Sering ributnya karena apa? Terus kalau misalnya balikan, masalahnya sudah selesai atau masih ada dan gitu-gitu aja. Nah, agak ruwet tuh ya. Jadi harus bener-bener bukan dikasih tahu. Bener-bener dipikirkan. Dulu tuh aku penyebab putusnya sama dia apa? Gitu. Apakah masalahnya sepele? Ya. Kalau sepele, nih aku bacain dulu ya. Kalau penyebab putusnya sepele, mungkin kamu berdua bisa balikan setelah diskusi dan nemu jalan tengahnya. Betul banget ya. Tapi kalau putusnya itu menyangkut orang ketiga,
Atau kekerasan, wah bahaya itu. Mending mending nggak usah deh ya, daripada ntar di kemudian hari kejadian lagi, ada orang ketiga lagi dan ada kekerasan lagi, ya mendingan nggak usah ya. Kalau dua hal itu nggak usah mendingan ya. Kalau yang masalah kecil-kecil, bolehlah kamu pikir-pikir lagi ya. Nah, jadi gini loh, kamu harus menyelesaikan akar permasalahannya dulu. Ya, kalau belum beres ya udah tunda aja dulu, simpen aja dulu rasa rasa ingin kembali memiliki, rasa ingin kembali memiliki si sang mantan itu, pendem-pendem aja dulu ya. Coba untuk beresin dulu semua masalahnya sampai tuntas, ya kan? Nih, jika diabaikan dan ngotot balikan lagi cuma karena masih sayang, jangan kaget kalau hubunganmu bakal bubar lagi di kemudian hari. Ya, segala cara ngajak balikan juga nggak akan berhasil kalau akar permasalahannya belum selesai. Gitu. Ya, itu tips pertama. Tips yang kedua adalah dia beneran layak atau tidak untuk diperjuangkan. Nah, ini bahasan tentang layak diperjuangkan ini pernah saya kupas juga di video Nurina Tok Tok. Ya, kamu baca aja atau kamu cari aja, scroll ke bawah nanti di di YouTube, nanti ada kok apakah dia layak kita perjuangkan gitu ya. Tapi saya akan kupas sedikit. Nih, untuk pertanyaan ini cuma kamu yang tahu jawabannya. Ya kan? Untuk tahu hubungan kamu masih layak diperjuangkan atau tidak, kamu harus objektif menimbang sisi positif dan sisi negatifnya untuk tahu resiko gimana balikan sama mantan. Kalau misalnya sisi positifnya lebih berat, oke, lampu hijau nih untuk balikan sama mantan. Tapi kalau sisi negatifnya yang lebih berat, pikirin lagi ya. Jangan, itu dia, jangan pengen balikan cuma karena kamu ngerasa masih sayang ya. Iya, memang sebuah hubungan itu harus ada rasa sayangnya. Tapi kalau cuma rasa sayang doang, nggak mungkin. Tidak mungkin, saudara-saudara. Ya, tidak akan mungkin langgeng maksud saya. Ya, apakah dia selama ini jadi pacar yang suportif dan pengertian? Nah, cuma kamu yang bisa jawab kan? Atau justru posesif dan cemburuan sehingga membuat kamu sering bohong? Daripada dia marah karena cemburu, ya udah aku bilangnya jalan sendiri aja, padahal aku jalan sama teman-teman. Nggak boleh begitu. Dalam sebuah hubungan yang sehat tidak boleh begitu. Ya. Saat bersama dia, kamu termotivasi untuk jadi orang yang lebih baik apa enggak? Ya kalau misalnya harus bohong terus, pasti kan kamu nggak jadi orang yang lebih baik, ya kan? Pasti lebih lebih kualitasnya lebih rendah gitu karena kamu bohong terus setiap hari, ya. Atau justru pikirannya jadi kepengen main dan pacaran dulu. Jangan. Hidup ini bukan cuma main-main saja, ya. Gimana kamu di masa depan kalau hubungan kamu sama dia cuma main-main doang? Dari sekarang mungkin sampai keterusan sampai nanti? Wah, jangan, ya. Pada dasarnya, hubungan yang sehat adalah yang sama-sama membuat kamu tumbuh lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya, jangan bikin hubungan kamu membuat kamu menjadi orang yang lebih rendah, lebih jelek, lebih nggak suka. Gitu deh. Ya, harusnya lebih positif, positif, positif. Ya. Ya, terus yang harus dipikirkan lagi, tips nomor 3 adalah siap untuk tidak mengungkit masalah yang dulu-dulu. Apakah kamu sudah siap? Ya, karena setelah balikan kamu harus sadar bahwa kamu berdua tuh sama-sama membuka lembaran baru, bukan meneruskan yang baru ya. Bukan meneruskan hubungan lama, tapi yang lama kan udah selesai. Begitu kamu balikan, kamu tuh sama-sama membuka lembaran baru. Ya, yang ini tinggalin dulu. Sampingkan dulu. Kamu fokus sama hidup kamu saat ini dan masa depan, bukan saat ini dan kemarin. Yang bikin kamu putus ini udahlah, lupain dulu ya, kalau kamu sudah bisa move on dari situ ya. Buang semua pikiran dan prasangka negatif yang ada di kepala, karena kebiasaan jelek ini hanya akan memperburuk hubungan kamu dengan dia. Jujur aja, jujur, be honest aja, nggak ada orang yang suka kesalahannya diungkit terus menerus
ya kan? Jadi jangan suka mengungkit kesalahan orang lain, terutama si mantan kamu yang kamu ajak balikan ini. Kalau kamu mesti ingat-ingat apa salahnya dia di hubungan kamu yang kemarin, ngapain kamu balik lagi? Ngapain kamu ngajak mantan untuk balikan lagi? Ya. Nah, kalau kamu adalah tipe orang yang senang mengungkit kesalahan orang lain, ya lebih baik hentikan segera. Kamu mau nggak punya hubungan yang sehat? Atau kamu mau nggak punya hubungan yang putus nyambung dulu? Nah, itu cuma kamu yang bisa jawab ya. Mau yang sehat atau putus nyambung dulu? Itu cuma kamu yang bisa jawab. Ya, nah terus kalau udah tiga-tiganya ini kita pikirin baik-baik dan ternyata jawaban yang ada di kepala kita adalah oke, gak apa-apa, aku mau balikan lagi sama mantan. Terus caranya gimana kakak? Caranya gimana? Sini dengerin lagi, tenang aja. Saya akan memberikan tipsnya, beberapa tips di video ini dan lanjutannya ada di part 2 di minggu depan. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, cara bisa balikan lagi sama mantan. Yang pertama, mulai nih kita kayak dulu lagi nih, PDKT-PDKT lagi, ya kan? Saat hati mantap dan semua cross check sudah beres, saatnya melaksanakan aksi modus untuk ngedeketin mantan. Kan saya bilang kan tadi kan kita PDKT lagi nih ya. Kunci sukses balikan sama mantan itu cuma satu. Sabar. Sabar ya. Untuk kembali memenangkan hati dia, kamu nggak boleh buru-buru alias nggak boleh gegabah. Lakukan manuver secara perlahan, tunjukkan perhatian dan ketulusan dengan sehalus mungkin. Nah, caranya yang pertama, masih ingat nggak waktu kamu pertama kali nembak dia beberapa waktu yang lalu? Yang pertama, DM dia tentu saja di Instagramnya ya. Rajin DM dia atau rajin nge-reply DM-nya dia ya. Udah putus silaturahmi di media sosial tetap harus jalan dong ya kan, sebagai tahap awal nggak usah buru-buru tadi saya bilang kan, sabar ya, cukup kasihin dengan rajin nge-like, dengan reply Instagram story-nya dia gitu kan. Pokoknya pastikan nama kamu tetap eksis di explore Instagram mantan ya, nge-like ngejempol bikin hati-hati gitu kan ya, Instagram story-nya di reply gitu kan ya, tunjukkan bahwa kamu masih perhatian sama dia ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu yang nomor 2 adalah chatting tidak boleh putus. Wah, inget kan? Jadi inget kan masa-masa PDKT sama dia dulu kan? Indah-indahnya masih inget? Nah, lakukan lagi ya supaya dia makin terpesona sama kamu. Kalau udah naik level, aduh udah naik level lebih lagi. Naik level dari cuma like doang, itu bikin agenda. Bikin agenda. Bolehlah agendanya kamu pindahin dari Instagram ke WhatsApp. Wah, jadi lebih personal lagi gitu kan ya. Kamu berdua bebas ngobrolin apa aja. Mulai dari, nih aku bacain lagi, update kabar, sampai kirim-kirim meme kocak yang kamu temuin di Twitter, atau kirim-kirim video yang kamu temuin di Instagram, atau dimanapun yang kamu dapat gitu ya. Sebagai permulaan, hindari topik berbau masa lalu. Ya kan? Kenapa? Supaya situasi tidak berubah jadi awkward ya atau canggung. Ya, jaga mood kamu dan mood dia selalu happy biar cara cara ngajak balikan mantan ini menjadi lebih sukses. Oke, ingat dong yang pertama nge-like di Instagram, reply story-nya dia gitu kan. Yang kedua, pindah ke WA supaya lebih personal, ya kan? Yang ketiga, yang paling penting dari semua hal yang akan saya bahas ini adalah pastikan, yang ketiga nih ya, pastikan dia masih sendiri alias dia belum punya pasangan lagi. Ya iyalah, kalau dia udah punya pasangan lagi, ngapain kamu ngajak balikan dia? Ayo, pasti dia akan langsung menolak
dengan cepat gitu kalau misalnya dia sudah punya pasangan lagi. Ya kan? Nah, jadi sekarang saatnya kamu memberanikan diri kalau udah yakin dia nggak punya pasangan yang baru, kamu mulai memberanikan diri tuh, mulai nyenggol-nyenggol atau mulai nyerempet-nyerempet tentang percintaan, ya kan? Kalau kamu bingung gimana cara mulainya, kamu bisa iseng ngirimin meme, lagi-lagi meme, atau video TikTok atau apalah itu ya, yang bertema couple. Woi, gili bener ya kan? Setelah itu amati reaksi dia dan belokkan topik obrolan jadi tentang kalian berdua lagi seperti zaman PDKT dulu. Wah, indah ini pasti, ya kan? Syukur-syukur dia masih bersikap terbuka dan mau cerita soal kondisi hatinya saat ini. Ya, ingat-ingat sebelumnya pastikan dulu dia belum ada yang punya lagi ya. Pastikan dulu dia belum punya penggantinya kamu. Karena kalau dia udah punya penggantinya kamu, ngapain kamu ngajakin balikan? Ya toh? Nah, terus nih, yang ke berapa nih? Yang ke udah segitu aja dulu gimana? Ya, kita bikin penasaran dulu ya. Makanya tetap pantengin Nurina Tok Tok ya, karena minggu depan kita akan lanjut membahas tentang gimana sih cara ngajak balikan mantan ya. Nih, kalau kamu nggak sabar untuk menunggu tayangan minggu depan, boleh kok kamu curhat aja ya. Di mana? Di Nurina Tok Tok Hotline. Di mana nomornya? Di sini nih. Cuing, ya. Di sini kamu bisa screenshot atau catat nomornya berapa ya, nomor WA-nya berapa. Atau kalau nggak sabar boleh kok di link di deskripsi ada. Ada linknya, kamu tinggal pencet dan langsung terhubung sama tim. Ya, ujung-ujungnya sih masih terhubung sama saya pastinya, ya kan? Dan di dalam kolom deskripsi itu ada banyak link. Ada banyak banget link gitu ya. Kamu pencet aja sesuai yang kamu inginkan. Oke. Nah, terus gimana nih? Kalau misalnya kamu nonton video Nurina Tok Tok hari Senin, kan tayangnya tiap hari Senin nih video Nurina Tok Tok yang panjang ya kan, video panjang. Itu uploadnya setiap hari Senin jam 5.25. Tapi kalau kamu ngerasaan, Kak kelamaan banget sih seminggu sekali. Kalau aku pengen pengen nonton lagi gimana? Gak apa-apa, bisa kok. Kita insya Allah akan upload video short setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam berapa? Sama jam 5.25 juga. Ya, kalau video short itu isinya adalah quote tentang bahasan yang kita bahas di hari Seninnya. Ya, kalau Senin kan video panjang tuh yang membahas agak lebih detail gitu ya. Tapi kalau video short dari Senin sampai Minggu itu tentang quote tentang isinya tentang quote tentang yang dibahas di hari Senin. Gimana sih ngomongnya? Saya kalau udah mulai excited memang suka belepotan begini ngomongnya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah bahasan kita untuk minggu ini sudah selesai. Kita akan kembali lagi di minggu depan ya. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa menginspirasi, bisa mencerahkan dan bisa bikin kamu insight yang baru lagi di dalam hati dan pikiran kamu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video Nurina Tok Tok ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.